Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. You wake up and smell the coffee. Unix is here to stay. Bismillah. Segar kopinya. Ini kopinya kopi Ili yang saya buat V60, bukan di espresso kan. Masih kita bahas soal teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, IC Design, Semiconductor, Mikroelektronika, apapun ya namanya terkait dengan itu. Kita saat ini mau bicara tentang bagaimana sih mendesain chip gitu ya, mendesain chip yang mana nih chipnya? Ini nggak ada lagi ya, potato chip kali ya. Ini chipnya gini ya, mendesain chip yang kayak gini itu gimana ya? Ntar kacamata jatuh. Mendesainnya gimana ya, kan di dalamnya itu ada, kalau dulu puluhan, kalau sekarang udah miliaran ya, bukan lagi ratusan juta, jutaan, miliaran transistor di dalamnya. Gimana desainnya? Nah, saya ambil contoh begini ya. Jadi desain rangkaian kita itu yang rangkaian yang kompleks tadi, mau bentuknya prosesor, microcontroller atau sekedar IC biasa itu ya, transistor biasa itu seperti ini dalam gambar ini. Jadi kita ada desain yang kita bakar atau kita buat atau kita potretkan atau kita manufakturkan di atas sebuah wafer. Yang gede ini namanya wafer ya. Jadi wafernya itu, nah kayak gini sebetulnya wafer itu bentuknya kayak gini ya, kosongnya, ini wafer kosongan bolongan. Jadi ada satu benda itu yang namanya ingot ya, isinya silikon, kemudian silikon itu dipotong-potong kayak roti gitu ya, dipotong-potong, di slice menjadi wafer yang kayak gini ya. Jadi ini wafer, si wafernya itu. Nah, mula-mula kosong. Nah, kemudian kita buatkan polanya di atas wafernya ini, pola desain kita. Nah, gimana membuat pola desain di atas wafer tersebut? Gimana caranya ya? Nah, jadi kita teknologinya tuh seperti ini ya. Mana ya tadi? Oh, oke. Nah, jadi kalau tadi wafer ini ya, wafer ini kan kita lihat dari si itunya ya, wafernya ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi samping ya. Jadi ini tampak samping ya. Ini wafernya itu seperti ini ya kalau kita lihat tampak samping. Si wafer ini yang terbuat dari silikon, di atasnya kita masukkan oksida. Jadi ini silikon oksida. Kalau silikon oksida itu cuma silikon ya, kita masukin di dalam oven, kasih oksigen gitu ya, jadi silikon oxide gitu ya, jadi SiO2 gitu ya. Jadi ini silikon oksida. Nah, silikon oksida ini nanti tujuannya adalah untuk membuat pola di dalam ini. Jadi ini kalau di dalam ini ya, ini ada silikonnya, di atasnya silikon oxide. Oke. Nah, silikon oxide ini kemudian di atasnya ditambahkan namanya fotoresist. Fotoresist itu kayak semprotan gitu ya, yang mana semprotan ini peka terhadap cahaya. Kayak kita membuat ini foto ini ya, tapi ini beneran sebuah fotoresist ya yang disemprotkan ya, atau dilumurkan di atas si silikon oxide. Jadi ini silikon oksida ya, silikon oxide, di sini fotoresist. Nah, kemudian si fotoresist yang peka terhadap cahaya ini di atasnya lagi ditampilkan masker. Nah, ini yang di atasnya ini ya, maskernya. Misalnya maskernya ini yang putih dan hitam ya. Misalnya yang putih ini adalah yang ini, kalau ini yang nggak ketutupan ya. Jadi nanti kita lihat maskernya kayak apa sih. Yang hitam ini adalah pola yang ketutupan, yang putih ini pola yang kita sobek ya di atasnya, sehingga nanti kalau kita tampil sorotin dengan cahaya, dia nanti yang di sini itu yang bawahnya ini, yang tengah ini kena cahaya. Yang hitam ini menutupi sehingga tidak kena cahaya kalau kita kasih cahaya dari atas. Nah, ini dari ini ya. Nah, berikutnya kita kasih cahaya. Cahayanya ini ultraviolet ya. Jadi kita masukkan ultraviolet gitu, sehingga bagian yang putih ini itu cahaya masih masuk ya, karena nggak kehalangan. Nah, yang ada hitamnya ini yang ada ngehalangi, cahayanya nggak masuk ya. Jadi kita si fotoresist ini terpolakan dengan cahaya ini. Jadi yang bagian ini di arsir ini tuh nanti terpolakan di sini ya fotonya. Dah, masker kita angkat set gitu. Nah, foto resistnya ini, nah, nanti kita
bersihkan dan kita etsa sebetulnya, kita etsa ya, kita etch itu. Nah, kalau di etch bagian yang kena cahaya ini ya, bagian yang kena cahaya ini di bawahnya ini jadi ini fotoresistnya nanti diambil gitu ya. Tapi bagian yang bawahnya ini kalau kita etsa itu ikut keambil. Ya, jadi jadi kita coak. Jadi sebetulnya ingin kita buat itu adalah pola-pola coak ini dari sisi samping ya. Pola coak ini. Jadi ini adalah silikon, ini adalah silikon oksida ya. Yang ini adalah coakan bolongannya. Kemudian silikon yang ini kita masukkan gas. Nah, gasnya ini nanti tergantung kita sebut dopingnya gitu ya. Dopingnya itu kayak orang di doping. Nah, dopingnya ini plus atau minus gitu ya, tergantung dari gasnya. Nanti kita masukkan sehingga si gasnya ini masuk menjadi ke bawah ini. Gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi kita berlayer-layer nih seolah-olah di sini silikon. Nah, ini ada dope-nya, ini ada oxide-nya gitu. Ya. Nah, nanti proses ini berulang kali lagi nih. Kita remove semuanya ini, kemudian kita tumbuhkan silikon lagi jadi kayak gini gitu ya, kayak yang B ini. Tapi di dalamnya di sini sudah ada polanya yang B ini, tapi polanya seperti G gitu ya. Nah, kita tambahkan pola berikutnya, dan seterusnya. Sehingga di area-area yang ini tuh bisa di atasnya itu jadi pola-pola seperti yang ini tadi gitu ya, pola-polanya gitu. Tapi ini yang udah jadinya ya, tapi polanya adalah ya, polanya nanti ada pola-polanya gitu. Nah, polanya itu diulang berkali-kali ya. Jadi tambahin oksida, fotoresist, tambahin masker yang pertama, layer pertama, di ini ya UV, etch, terus di dope. Oke, kembali lagi oksida lagi, fotoresist, layer yang kedua, gitu ya. Kita tambahkan lagi ya, layer kedua atau daerah yang terpisah kita apply lagi. Gitu. Jadi kita ulang-ulang sehingga akhirnya nanti menjadi gitu ya. Nah, kan ini maskernya nih ya, maskernya. Nah, maskernya ini tadi yang di atas ini bentuknya kayak apa sih gitu ya. Nah, kalau dulu bentuknya itu kita buat itu dengan namanya menggunakan rubylith sheet ya. Jadi rubylith itu kayak ini, kayak mana ya? Nah, kayak gini, kayak kertas, bukan kayak kertas ya. Kayak film ya. Film yang mana filmnya ini bisa kita cut dengan cutter ya, dengan cutter kayak pinset nih. Jadi ini kalau kita, jadi di atasnya itu ada apa namanya? Nah kayak ini ya, lebih tepatnya tuh ya. Jadi di bawahnya itu ada plastiknya, di atasnya ada plastik yang merah ini. Yang merah ini nanti menghalangi gambar ultraviolet tadi gitu ya. Jadi ini kita buat ya, ini gambarnya macam-macam gitu. Tapi yang benar gambarnya itu adalah gambar rangkaian kayak gini nih. Ya, gambar rangkaian. Nah, jadi ini contoh orang lagi membuat satu layer ya. Nah, ini dengan kayak gini tuh. Layernya ini ukurannya gede ya. Jadi kalau kita buat chip rubylith ini ukurannya gede. Ini dulu waktu saya belajar ini saya masa berakhirnya rubylith. Jadi saya tidak sempat menggunakan rubylith, tetapi saya sempat belajar melihat orang yang pakai rubylith ini ya. Rubylith sheet-nya ini. Lampiran ya rubylith ini saya tapi nggak ikutan karena saya sudah zamannya komputer. Tapi awalnya begitu ya. Nah, kan ini polanya gede ini ya. Gimana kan kita silikonnya tadi kecil ya. Silikonnya kan kayak gini kecil ya, desainnya kecil. Maka ini tuh kita perkecil ya, ukuran yang gede ini kita perkecil. Perkecilnya bagaimana? Nah, perkecilnya itu dengan lensa. Jadi ini tadi ya, masknya yang gede gitu ya. Terus kita kasih lensa, ya kasih lensa dikecilin. Bayangkannya itu kayak kita pakai apa sih namanya mikroskop ya. Kalau mikroskop kecil kita gedein, nah ini kita balik ya. Dari gede kita kecilin gitu ya. Jadi ini maskernya tadi ya, maskernya ukuran gede. Kita kasih ini ya, kita dikasih lensa sehingga maskernya itu menjadi ukurannya kecil gitu ya. Jadi kecil tadi itu. Nah, inilah yang nanti yang dikasih ultraviolet tadi yang ukurannya kecil tadi ya. Yang ukurannya kecil. Yang sehingga ukuran kecil itu bisa maskernya jadi ukurannya kecil sekali. Nah ya, jadi ini. Tetapi ini dari gede ini ke kecil. Tetapi ini ada batasnya juga ya, akurasi, lensanya segala macam. Sehingga sekarang yang model kayak ginian nggak dilakukan lagi, tapi sudah dilakukan dengan komputer. Ya, desain-desainnya ini udah ukurannya udah nggak pakai rubylith sheet lagi, tetapi si masknya ini udah ukurannya lebih kecil, dibuat dengan menggunakan komputer gitu ya.
Dan nanti juga proses-proses etchingnya ini juga nanti ada yang ininya juga dengan menggunakan komputer lagi ya, tidak dengan menggunakan manual. Gitu ya. Jadi kalau kita mau buat chip yang banyak ini ya di dalam satu wafer yang gede gini, masing-masing pola-pola ini tadi tuh digambarkan dengan ini desainnya, terus dilakukan proses ini bolak-balik gitu ya. Kalau mendesain IC design tuh cukup sampai di sini. Nah, ini untuk memasak dari desainnya ini menjadi menjadi chip yang dia seperti ini. Prosesnya panjang ya. Lebih cepat kita minum kopi daripada itu. Menjelaskan aja udah ini ya belepotan ya. Demikianlah prosesnya. Jadi nanti kita bahas soal desainnya. Tapi ini tadi untuk bagaimana membuat chip dari desain tadi ya. Terus kita memasaknya sampai menjadi chip. Gitu. Yang penting sehat semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ilmunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Budi kerjanya apa? Jadi saya kerjaannya itu adalah urusan yang fabrikasi tadi, tetapi saya kemudian secara keilmuan beralih menjadi IC designer, IC verification. Gitu. Jadi ini bidang saya, ini bidang yang rada mumet gitu ya. Makanya enakan ngopi aja ya daripada mumet-mumet. Nggak juga sih, kita memang kalau seneng ya dengan yang rocket science, ini IC design science ya. Makanya sekarang ada chip war itu karena memang susah cari orang yang hobinya ngoprek-ngoprek gitu ya. Nanti ini ya kita bahas lebih lanjut soal itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.